Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang struktur modal kerja. Yang pertama, definisi modal kerja. Modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek, kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Adapun menurut Siegel dan Shim, modal kerja merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja adalah keputusan-keputusan kebijakan dasar yang berhubungan dengan tingkat sasaran untuk masing-masing kategori aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut akan didanai. Kebijakan modal kerja akan melibatkan dua pertanyaan dasar. Yang pertama, berapakah jumlah aktiva lancar yang layak untuk dimiliki perusahaan, baik secara total maupun untuk masing-masing akun yang spesifik. Yang kedua, bagaimana sebaiknya aktiva lancar didanai. Sumber modal kerja. Suatu perusahaan membutuhkan dana operasional untuk selalu mendanai kebutuhan aktivitas operasional perusahaan, seperti membayar gaji karyawan, gaji buruh, membayar listrik dan telepon, pembelian bahan mentah, dan lain-lain. Menurut Siegel dan Shim, sumber modal kerja adalah yang pertama, pendapatan bersih, yang kedua, peningkatan kewajiban yang tidak lancar, yang ketiga, kenaikan ekuitas para pemegang saham, dan yang keempat, penurunan aktiva yang tidak lancar. Konsep modal kerja. Menurut Bambang Rianto ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif, yang kedua, konsep kualitatif, dan yang ketiga, konsep fungsional. Manajemen kas. Menurut Brigham dan Houston, manajemen kas yang efektif meliputi manajemen arus kas masuk dan keluar secara baik, yang terdiri atas yang pertama, menyinkronkan arus kas, yang kedua, menggunakan ambang float, yang ketiga, mempercepat penerimaan, yang keempat, mendapatkan ketersediaan dana ke tempat yang membutuhkan, dan yang terakhir, mengendalikan pengeluaran. Rumus tingkat perputaran modal kerja. Tingkat perputaran turnover rate modal kerja atau aktiva lancar dapat pula dihitung dari neraca dan income statement pada suatu saat tertentu dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya, definisi struktur modal. Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Kemudian ada pembagian dan kebijakan struktur modal. Pembagian dari struktur modal secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, di sini ada simple capital struktur, yaitu jika perusahaan hanya menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya. Yang kedua, ada kompleks capital struktur, yaitu jika perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri, tetapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. Selanjutnya ada struktur modal dan kebijakan perusahaan. Bagi perusahaan yang bersifat profit oriented, keputusan pencarian sumber pendanaan dalam rangka memperkuat struktur modal menjadi keputusan penting yang harus dikaji dengan mendalam, serta berbagai dampak pengaruh yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan secara umum modal ada 2 sumber alternatif, yaitu modal yang bersumber dari modal sendiri atau dari eksternal seperti pinjaman atau utang. Kemudian di sini ada struktur modal dan sumber dana perusahaan. Jika kebutuhan dana perusahaan untuk membiayai aktivitas yang bersifat jangka pendek, maka akan lebih baik jika diambil dari yang bersumber pengeluaran jangka pendek. Dan jika untuk membiayai aktivitas yang bersifat jangka panjang, maka akan lebih baik diambil yang bersumber pengeluaran jangka panjang. Selanjutnya ada sumber dana pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang. Sumber dana untuk pengeluaran jangka pendek, yang pertama ada pinjaman perbankan yang bersifat jangka pendek, yang kedua ada utang dagang, yang ketiga ada factoring, yang keempat ada letter of credit, dan yang kelima ada pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Selanjutnya sumber dana untuk pengeluaran jangka panjang, yang pertama itu ada penjualan obligasi, dan yang kedua ada utang perbankan. Selanjutnya di sini ada resiko berutang dalam mata uang asing dan pengaruhnya bagi struktur modal perusahaan.
Manajemen berutang adalah suatu yang diperbolehkan dan itu juga bisa terjadi dalam dunia bisnis. Namun, sebuah tindakan yang tidak berhati-hati akan menyebabkan perusahaan berada dalam posisi yang sulit. Sehingga konsep struktur modal ditekankan sekali bahwa jika utang itu sangat tidak boleh melewati batas shareholder equity, kekayaan yang dimiliki. Berikut ini adalah bentuk rasio yang digunakan dalam struktur modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riani. Studi kasus PO Gagak Rimang merupakan perusahaan jasa transportasi atau bus yang melayani rute Bandung-Jakarta dan Bandung-Bogor. Ketatnya persaingan di bisnis transportasi menyebabkan PO Gagak Rimang mengalami tingkat profitabilitas dengan tren yang menurun. Sedangkan di sisi lain, PO Gagak Rimang harus membiayai aktivitas atau kegiatan bisnisnya atau beban operasional. Adanya defisit pembiayaan menyebabkan PO Gagak Rimang meminjam dana dari pihak bank dengan beban bunga setiap periodenya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur modal, profitabilitas perusahaan, serta pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan PO Gagak Rimang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan verifikatif dengan metode studi kasus dan explanatory survey. Jangka waktu penelitian berbentuk time series design. Objek penelitian berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca PO Gagak Rimang pada periode 1980 sampai dengan periode tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pihak perusahaan, pengumpulan dokumen, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan kondisi struktur modal PO Gagak Rimang periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 tergolong baik, di mana jumlah hutang jangka panjang selalu lebih rendah dibandingkan dengan modal sendiri, sedangkan pada periode tahun 2005 sampai 2007 menunjukkan kecenderungan yang lebih seimbang antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Tingkat profitabilitas perusahaan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan penurunan. Struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di PO Gagak Rimang dengan korelasi berkategori sangat kuat dan menghasilkan hubungan tidak searah atau berbanding terbaik antara struktur modal dengan profitabilitas perusahaan. Artinya, setiap kenaikan jumlah struktur modal akan diikuti oleh penurunan profitabilitas perusahaan. Begitupun sebaliknya, setiap kenaikan profitabilitas perusahaan akan diikuti oleh penurunan struktur modal.